Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya IRPS Mobile. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain bertahan di eFootball 2022 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian bisa mempraktekkan trik yang saya punya ini agar kalian bisa bermain bertahan di eFootball ya, mulai dari manajernya dan kemudian dari taktik permainannya ya. Nah, yang pertama kita masuk dulu di bagian taktik permainan ya. Mungkin di sini kan mempunyai lawan yang hebat ya, sehingga kalian sulit untuk melakukan pertahanan ataupun kalian sulit untuk melakukan serangan ya teman-teman. Nah, jadi teknik kalian mungkin untuk bertahan itu kalian harus mempunyai triknya ya teman-teman ya. Yang pertama kalian harus atur dulu ya, atur manajernya di bagian manajer seperti biasa ya. Kemudian kita klik di bagian ganti manajer. Nah, untuk ganti manajer kita klik urutkan aja ya. Kemudian kita pilih di bagian penguasaan bola ya teman-teman ya, bagian penguasaan bola. Nah, di sini yang paling tinggi ya yaitu Luis Roman ya. Nah, kalian bisa mungkin membeli manajer ini ya teman-teman, kalau masih ada ya. Saya nggak ngecek sih ya apakah masih ada manajer ini. Bisa dilihat ya, ini 87. Kemudian kita klik konfirmasi aja. Nah, bisa dilihat ya, ini permainannya udah permainan bertahan ya teman-teman ya, dengan menggunakan manajer bertahan. Kalau formasinya seperti ini, maka sedikit sulit ya untuk melakukan pertahanan ya, karena 4-3-1-2 ini cocoknya untuk di bagian serangan balik ya, nggak cocok dia untuk bermain bertahan. Jadi kita ganti aja formasinya, klik ubah formasi. Nah, karena kita menyesuaikan nanti ya, kita langsung aja tes 5-2-1-2 ya teman-teman ya, 5-2-1-2 seperti ini. Nah, ini bisa juga kalian bermain positioningnya ya, positioningnya itu di bagian tengah nanti ya. Kemudian kita klik aja di bagian logonya ini, klik bagian logo ini, dukung laga otomatis, substitusinya kita hidupkan aja. Klik di bagian very early aja ya teman-teman, untuk pemain kalian yang mudah stamina cepat habis ya. Kemudian untuk jebakan luar posisi itu nggak usah kalian hidupkan. Nah, kemudian kita klik aja tombol icon klub lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini pilih pemain otomatis. Nah, ini klik aja di bagian fokus pada gaya main tim ya teman-teman ya. Jangan berdasar statistik ya, tapi fokus pada gaya main tim aja. Nah, pilih pemain otomatis. Nah, otomatis dia akan memilih pemain-pemain ini ya. Nah, jadi pemain-pemain ini kalau misalkan kalian malas mengaturnya, jadi kalian tinggal aja klik yang saya ajarkan tadi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kan pilih pemain satu-satu. Ini fokus pada level gaya main timnya, karena manajer kalian fokusnya di bagian penguasaan bola ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, ini bagian manajer lagi, kita ganti gaya main timnya, penguasaan bola. Nah, ini ya, jadi 87 ya teman-teman ya, jadi 87 sesuai dengan penguasaan bola di bagian manajernya, karena dia fokus di bagian penguasaan bola. Dan gaya main timnya kita ubah juga menjadi penguasaan bola, jadi otomatis dia langsung menyesuaikan ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau mengganti strikernya bisa ya teman-teman ya, dengan striker yang kalian punya ya. Mungkin bagi kalian strikernya itu nggak terlalu hebat, jadi bisa kalian ganti aja ya strikernya. Nah, kalian atur aja teman-teman sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, kalau misalkan sudah sesuai sama kalian semuanya, kita bisa langsung masuk ke in game nya. Let's go. Oke ya, offside. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan kalian menggunakan taktik 5 back ya, jadi kalian harus bermainnya mungkin sedikit cepat ya teman-teman ya. Kalau misalkan pemain kalian sering ngepres, nah jadi biarkan back kita ikut maju juga setengah tapi ya. Nah, jadi kalau untuk penguasaan bola ini kalian harus bermain itu sedikit hati-hati ya teman-teman ya, kalau misalkan bertahan, karena mereka ini lawan kalian bisa lihat ya, mereka ini menggunakan serangan balik. Jadi gampang banget kita membaca permainan lawan ya dari gaya main mereka. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momentum ini ya teman-teman ya, ketika mereka serangan balik. Jadi kita bisa langsung memanfaatkan momentum itu untuk melakukan serangan juga ya.
Nah, jadi kalian harus fokus aja umpan pendek ya, seperti itu. Nah, gampang ya teman-teman ya, untuk melakukan penguasaan bola ini. Tapi kan kalian juga bisa menggol lawan ya. Jadi kalian menggunakan teknik bertahan, tapi kalian bisa juga membobol gawang lawan ya. Artinya kalian nggak sepenuhnya bertahan, namun kalian bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian sini kalian cukup satu orang aja mengejar ya, jangan dua orang. Nah, gitu ya. Jadi dia kalau misalkan kalian menggunakan dua orang, maka kalian di situ akan kecolongan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya cara permainan untuk penguasaan bola ini. Kita hanya menggunakan dua striker ya. Oke, dia sedikit main kasar ya teman-teman ya. Jadi ini cukup satu orang aja mengejarnya. Nah, jadi kalian harus menggunakan umpan-umpan pendek dulu ya teman-teman ya. Kalian harus bisa menggunakan one two. Jadi kita harus senang, nggak perlu santai aja, nggak perlu kita terlalu mengejar pemainnya. Oke, kita bisa ganti pemain langsung ke tengah. Oke, dia mau ngoper ke samping tuh, dia mau ngoper ke sana. Oke, kita blok. Yap. Oke ya, jadi saya katakan sekali lagi, untuk menggunakan penguasaan bola ini teman-teman, kalian harus juga bisa mengatur pemain kalian ya. Ini saya harus beritahu kepada kalian semua bahwasanya ketika kalian menggunakan penguasaan bola, kalian itu jangan gegabah ya, ataupun kalian hilang fokus ya. Karena kalian melakukan penguasaan bola, satu kali kalian kehilangan bola, maka nanti akan mudah ya pemain lawan itu merebut bolanya. Jadi kalian harus bisa menggunakan gaya strategi lainnya teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa bermain santai sedikit. Sini umpan pendek sedikit. Oke, di bloknya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita cukup suruh satu orang aja pemain. Oke, salah. Oke, salah. Kita oper biasa aja di sini, terus langsung bancu. Sip, mantap kali bos, mantap. Oper ke tengah, gol. Mantap ya kamu. Oke, dia serangan balik guys, kita satu orang aja ngejarnya. Oke, mantap bos, satu orang aja, cukup satu orang aja. Santai aja, jangan gugup. Santai aja bos, santai aja, cukup satu orang aja ngejarnya. Jadi kalian harus bermain tenang, jangan kalian dua orang mulu ya ngejarnya. Jadi cukup satu aja ya, cukup satu orang aja. Jadi kalau misalnya kalian mengejar satu orang di posisi yang seperti tadi, itu kiper kalian itu udah standby ya, jadi dia sudah siap untuk di bagian posisi yang lain. Nah, dan juga back teman kalian semuanya itu juga bisa menerapkan posisi-posisinya masing-masing teman-teman ya. Jadi intinya untuk kalian menggunakan bertahan ini ya, kalian harus bisa melihat momentumnya ya, itu ya teman-teman. Oke, jadi kalian harus sering menggunakan X ya teman-teman ya. Kalau di PS itu kalian harus suka menggunakan X, jangan kalian sering menggunakan segitiga teman-teman. Oke, aduh pelanggaran bos, pelanggaran ya teman-teman ya. Santai aja. Siapa ini, Ronaldinho ya? Ya udahlah, kita sembarangan aja lah. Aduh, kena kepalanya dong. Oke, kita corner kick ya. Oke, cep, ping, santai betul. Itu men, itu
Oke teman-teman ya, bisa dilihat ya. Jadi intinya ketika kalian menggunakan bermain football ini ya, menggunakan manajer, astagfirullah, mereka mengundurkan diri ya guys. Ini bukan salah saya ya. Oke ya teman-teman ya, lawan yang udah menyerah, barusan saya mau menjelaskan lagi. Oke ya, ternyata lawannya udah menyerah dan kita menang. Ya udah ya teman-teman, mungkin buat kalian belum paham silakan aja lihat ya, ataupun bisa kalian dengan gerakan lambat dengan permainan saya yang telah saya berikan tadi dengan teknik bertahan ya, di eFootball 2022 ini. Terima kasih telah mampir di channel IR Fast Mobile, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Saya IR Fast Mobile, sampai undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.